Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Sumito selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 MIPA 5. Yang saya hormati seluruh penguji ujian praktik Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini walaupun secara virtual tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya, Fitri Ayu Salafi dari kelas 12 MIPA 5 nomor absen 19 ingin menyampaikan sebuah pidato tentang bahayanya kebakaran hutan. Sebenarnya, hampir sebagian besar dari kita, manusia, paham betul bahwa hutan yang seringkali kita sebut sebagai paru-paru dunia merupakan komponen yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup makhluk hidup. Hal tersebut bukan hanya berlaku untuk manusia saja, namun juga untuk hewan, tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya. Namun nampaknya karena manusia diberikan akal yang menjadikannya bebas dan merasa kuat, seringkali merasa bahwa hutan hanya diperuntukkan untuk keberlangsungan hidupnya saja. Sehingga seringkali yang terjadi hilangnya hutan dari muka bumi ini tentu saja sebagian besar akibat ulah manusia itu sendiri. Padahal sebenarnya kita tahu betul bahwa manusia sebenarnya diturunkan ke bumi ini untuk dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin yang memiliki tugas dan kewajiban untuk menjaga serta memelihara bumi, bukan malah merusaknya, hanya demi memenuhi keserakahannya. Hadirin sekalian yang terhormat, pada kenyataannya hutan adalah tempat hidup bagi sebagian makhluk hidup lain, khususnya tanaman itu sendiri dan juga berbagai jenis hewan-hewan. Sehingga sebenarnya hewan dan tumbuhan berhak atas kepemilikan hutan tertentu saja, bukan hanya manusia. Terlebih lagi, hutan merupakan komponen penyeimbang jika ingin kehidupan kita akan berlangsung lebih lama. Mungkin hampir sebagian besar orang tahu bahwa hutan memiliki pengaruh yang sangat signifikan akan keberlangsungan bumi ini. Karena hutanlah banjir dapat dicegah, karena hutanlah pemanasan global dapat dikurangi, karena hutanlah hewan-hewan tidak kehilangan tempat tinggal, dan pada akhirnya mereka tak akan menyerang manusia. Karena hutanlah polusi dapat terminimalisir, karena hutanlah udara dapat menjadi bersih, dan tentunya masih banyak lagi manfaat dari hutan yang pada dasarnya semuanya akan memberikan manfaat dan dampak yang positif untuk manusia itu sendiri. Oleh karena itu, manfaat hutan yang demikian besar untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri, tentunya kita sebagai makhluk yang telah diberikan akal pastinya dapat berpikir dengan benar bahwa melakukan penebangan hutan, pembakaran hutan secara liar merupakan tindakan kejahatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh layaknya manusia semestinya. Seharusnya manusia tahu betul batasan-batasan yang seharusnya tidak boleh dilalui. Perlu diingat betul bahwa hutan yang ada sekarang ini bukanlah mutlak milik orang yang hidup sekarang. Namun lebih lama dari itu harusnya itu adalah titipan agar keberlangsungan hidup anak cucu kita kelak akan memiliki kehidupan yang lebih layak. Kebakaran hutan merupakan fenomena yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor alam dan faktor manusia. Banyak pihak yang menyatakan bahwa apabila belahan dunia sedang mengalami musim kering, lalu diperparah dengan El Nino, maka peluang kebakaran hutan dan lahan menjadi meningkat. Alasan tersebut sangat masuk akal, namun penting untuk diingat bahwa El Nino itu tak pernah membawa korek. El Nino tidak pernah mematik api. Mungkin ada kebakaran hutan yang dipicu oleh kilat, tapi itu tak seberapa banyak. Apalagi kilat itu tak sering-sering muncul di musim kering. Partisipasi manusia dalam kebakaran hutan dan lahan jelas lebih tinggi porsinya.
Manusia modernlah yang membuka lahan dengan cara membakar hutan, yang jelas tak ada salahnya. Tampaknya sejak hutan Kalimantan terbakar hebat di tahun 1997, kebakaran hutan dan lahan menjadi tamu bulanan untuk negara kita. Provinsi Riau adalah penyumbang terbesar hingga 93% dalam kamus kebakaran hutan nasional. Kebakaran dapat diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut Menteri Pertanian Anton Aprianto, sepanjang tahun 2005 telah tercatat 2083 hektar hutan dan lahan yang telah terbakar di Indonesia. Asap akibat kebakaran hutan di beberapa wilayah Indonesia mengganggu negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Asap yang melanda Malaysia pada tahun 1998 membuat sejumlah lembaga swadaya masyarakat di negara itu mendesak menuntut ganti rugi pada pemerintah Indonesia. Masalah asap yang terjadi di Karhutla Provinsi Riau juga bisa menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan ekonomi yang bertumpu pada perkebunan dan alam, juga mengancam keselamatan penerbangan nasional. Oleh karena itu, pencegahan diperlukan baik oleh pihak masyarakat dan pihak pemerintah. Dari pihak masyarakat dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, menggarap tanah dengan lebih memperhatikan unsur lingkungan. Dan yang kedua, ikut bersama dengan pemerintah mengamankan hutan. Sedangkan pihak pemerintah dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, mengontrol lingkungan dengan lebih ketat. Yang kedua, menerapkan sistem pertanian organik. Dan yang ketiga, hukuman bagi mereka yang terbukti membakar hutan untuk tujuan yang negatif adalah kurungan seumur hidup. Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan termasuk masalah yang serius karena berkaitan dengan masa depan lingkungan hidup. Oleh karena itu, membakar hutan adalah suatu kejahatan lingkungan dan orang yang melakukannya adalah penjahat lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, membakar hutan termasuk 13 kategori kejahatan yang dapat dihukum minimal selama 5 tahun penjara. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Salafi pamit undur diri. Terima kasih.